Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik, sehat, luar biasa. Tetap semangat. Baik anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini Bu Vina akan mengenalkan kepada kalian tentang teknologi komputer. Nah, kalau kita lihat saat ini teknologi komputer itu sangat luas. Tapi kalian tahu sejak dulu, sejak awal bentuknya komputer itu masih sebesar ini, ya. Nah, kemudian zaman lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Sekarang komputernya berbentuk seperti ini. Nah, pakai LCD, ya. Dan lebih maju lagi, anak-anak bisa membawa komputer kemana-mana yang disebut juga dengan laptop seperti ini. Nah, jadi anak-anak silahkan simak dengan baik-baik supaya kalian bisa menambah wawasan kalian tentang teknologi komputer. Enjoy dalam belajar ya. Silahkan simak. Halo Sobat Kom, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih di program acara Siniar. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang suka menatap masa depan? Menatap monitor maksudnya. Hehe. Atau yang sering main game online sampai begadang dan lupa deadline. Hai. Sobat Kom pernah kebayang nggak sih awal mula tercipta komputer gimana? Saat ini, komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk bidang pekerjaan loh. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Tahu nggak guys? Kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin menghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu nggak Sobat Kom? Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu Univac dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta dolar. Mahal banget ya guys. Harga segitu mah, Minfo bisa beliin seblak buat banyak orang deh. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu nggak guys, kalau tujuan utamanya komputer ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1964 hingga tahun 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys.
Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi komputer kedua ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh, atau kalau orang Indonesia biasa bilangnya Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang, hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia guys. Keren gak tuh? Wah, gak kebayang ya guys secanggih apa komputer nanti di masa depan. Langsung saja kita pilih aplikasinya, Fantastic. Satu kali. Nah, ini dia tampilan awal menu aplikasi Fantastic. Kemudian, mari kita tekan main menu, pilih Insert, lalu klik File. Pilih pada menu di pojok kiri atas, pilih galeri karena letak foto kita ada pada file dalam galeri. Nah, jika gambar sudah muncul pada area kerja kalian, klik panah yang Bu Vina tunjuk ya. Nah, gambar sudah terpasang pada kanvas kita atau area lembar kerja kita. Silahkan klik pada panah warna hijau. Nah, tada! Gambar sudah muncul dengan angka yang belum terhubung. Mari kita hubungkan dari mulai angka yang paling kecil. Bisa kan kalian menghitung? Mulai dari angka 1 sampai angka yang ke-10. Kita akan menggunakan menu Line pada tombol Line Tool. Klik pada Line, klik, kemudian kalian bisa mengatur line shape kalian dengan warna yang berbeda, tidak harus warna hitam. Nah, seperti ini.
Bu Vina akan menggunakan warna merah. Klik OK. Nah, anak-anak, selain mengatur warna, kalian juga bisa mengatur ketebalan garis kalian dengan memilih size. Nah, kalian bisa geser untuk mempertebal ke kanan, kemudian mempertipis geser ke kiri. Jika sudah, kalian pun juga memilih tipe line dengan pilihan brush. Selain garis, kalian pun bisa menggunakan image sebagai garis kalian. Nah, kita cancel terlebih dahulu ya. Saat ini kita coba menggunakan garis terlebih dahulu. Jangan lupa, di sini ada 3 pilihan: draw, draw edit, dan place edit. Kita pilih yang tengah, draw edit, supaya kita bisa menggambar dengan suka hati kita. Klik OK. Nah, mari kita sambungkan mulai dari angka 1 sampai dengan angka yang ke-10. Silahkan klik pada angka 1, tarik, lepaskan di angka yang nomor berikutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tekan tombol panah warna hijau. Berikutnya, ulangi langkah seperti yang tadi ya. Tekan, lepaskan, klik panah hijau. Nah, gambar sudah terhubung dengan baik, kurang lebih seperti ini. Gambar apakah ya ini? Silahkan anak-anak menjawab dengan cara memberikan teks pada area yang kosong. Kalian bisa mengeklik pada text tool, kemudian silahkan isikan jawab kalian. Misalkan, Bu Vina jawab dengan jawaban laptop. Klik selesai. Kalian juga bisa mengatur jenis font dengan memilih pilihan jenis font. Klik OK. Nah, silahkan klik pada area yang kosong seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa tekan panah warna hijau. Oke, gambar sudah terhubung dengan baik dan sudah Bu Vina jawab. Ini adalah salah satu contoh jawaban dari Bu Vina. Jika kalian sudah mengerjakan kuis ini dengan betul dan kalian menganggapnya ini sudah benar, maka kalian bisa menyimpannya dengan cara klik pada main menu, kemudian klik save untuk menyimpan gambar. Silahkan isi gambar dengan nama kalian. Kelas, nomor absen, klik selesai, save. Kemudian di sini kalian tekan clear canvas untuk membersihkan area kerja pada Pintastic. Selesai. Nah, untuk mengecek apakah gambar kalian sudah masuk pada file galeri kalian, mari kita cek pada galeri kita. Tada, sudah muncul bukan? Jadi, seperti itulah bagaimana cara untuk menghubungkan angka per angka dan membuat teks pada gambar. Sekian yang dapat Bu Vina sampaikan. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan kuis yang Bu Vina buat. Have a nice day. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi yang bisa Bu Vina sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Bu Vina sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Dan nantinya, jika di dalam pelajaran hari ini ketika kalian mencoba, ada satu kesulitan yang kalian dapati dalam mencoba mempraktekkannya, silahkan bisa kalian tanyakan pada pertemuan di Google Meet minggu depan. Jadi minggu depan Bu Vina akan mengadakan meeting. Nah, untuk anak-anak yang tidak paham materi hari ini, kita bisa diskusikan bersama-sama dalam